10 petak makam di TPU khusus jenazah COVID-19 di Rorotan, Jakarta ambles pada Rabu kemarin. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kita sudah terhubung dengan koresponden kami, ada Roni Satria di TPU Rorotan, Jakarta. Selamat siang Roni. Kalau dari hasil penyelidikan sementara dari pihak otoritas maupun aparat setempat, bagaimana Roni? Apa yang menjadi penyebab amblesnya makam di TPU Rorotan dan bagaimana nasib dari sekitar 800 lebih lahan makam yang masih tersedia di sana? Ya, selamat siang Heranov. Kita melihat tadi bahwa masih ada upaya untuk melakukan perbaikan ataupun merapikan petak makam yang sempat ambles 2 hari lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2021. Kalau kita lihat dari segi jumlah yang sudah disampaikan oleh Dinas Pertamanan dan juga Kehutanan DKI Jakarta menyebutkan ada 10 petak makam. Tetapi apa yang kita lihat di lapangan relatif lebih banyak dari angka tersebut. Dan kalau kita lihat dari titik-titik tempat terjadinya ambles ini, hampir sebagian besar kita terlihat didominasi untuk petak makam yang berada lebih dekat dari lintasan kendaraan. Kalau kita lihat tadi di titik lintasan kendaraan ini ada bekas lalu lalang kendaraan atau yang biasanya adalah merupakan ambulans, karena kita tahu bahwa ambulans membawa sejumlah peti jenazah yang juga nanti akan dilakukan pemakaman seperti itu, sehingga memang dengan yang dekat dengan lalu lintas perjalanan inilah yang hampir sebagian besar banyak terjadi kondisi ambles seperti itu. Nah, sudah ada pancang tali, kemudian bambu yang juga sudah dibuat untuk merapikan kembali, meletakkan pada bisa dikatakan untuk lurus jarak antara satu petak makam ke petak makam yang lain, dan ini selalu dilakukan. Tetapi memang kalau kita lihat penyebabnya ada sejumlah faktor. Kalau kita tahu bahwa dahulunya TPU Rorotan ini dibangun di awal Januari 2021 yang merupakan dulunya adalah rawa dengan kawasan sekitar relatif merupakan persawahan yang kita tahu dengan kondisi tersebut kontur ataupun tekstur tanah ini relatif basah di bagian bawah. Ini yang membuat adanya banyak rongga di tanah yang ada di TPU Rorotan sehingga potensi untuk terjadinya ambles ini cukup tinggi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dengan jarak antara pemakaman, saya akan kembali mengingat ketika akhir Juni lalu saya juga melakukan peliputan di sini, Heranov, di mana satu hari pemakaman mencapai 187 jenazah. Ini berarti dalam satu waktu, dalam hanya kurang lebih dari 30 menit, satu pemakaman selesai, langsung dilakukan pemakaman di sebelahnya. Bisa Anda bayangkan dalam kondisi yang belum terlalu padat, tetapi liang lahat berikutnya sudah digali untuk menyiapkan jenazah yang akan datang. Nah, kondisi ini kita bersyukur saat ini, dari tadi saya berada di pagi hari ini hingga saat ini tidak ada satu ambulans yang kami lihat membawa jenazah untuk melakukan pemakaman. Mungkin ini menjadi satu tanda baik bagi kita semua bahwa angka kematian relatif sudah menurun drastis. Ini yang kita harapkan juga akan menjadi hal yang baik ke depannya, tetap selalu dalam kondisi yang hanya tinggal jenazah ini saja yang mungkin didatangi oleh keluarga untuk melakukan ziarah. Nah, faktor ketiga tadi yang lainnya adalah salah satunya adalah faktor liang lahatnya ini sendiri yang saya sebutkan tadi sudah dekat dengan lintasan-lintasan kendaraan, dan juga petinya yang disebutkan dari pihak Kehutanan DKI Jakarta menyebutkan sudah mulai lapuk. Dalam kurun waktu sebulan, 2 bulan sudah mulai lapuk. Ini yang menyebabkan adanya pergerakan dari kontur tanah tadi. Saya melihat di titik-titik yang ada ambles ini sudah mulai dirapikan, tetapi belum terlalu dipadatkan oleh petugas. Mungkin faktor dari kalau kita lihat petugas yang ada tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kemarin yang ada 34 petugas, tetapi hari ini saya melihat ada sekitar 10 hingga 15 petugas saja yang merapikan, sehingga masih bentuk rongga-rongga tanah yang hanya dirapikan, setidaknya mereka berada pada petaknya tetapi belum dipadatkan. Ini yang perlu dilakukan lebih lanjut supaya nantinya tidak terjadi amblas-amblas berikutnya yang mungkin potensi ini terjadi, karena kita tahu dengan kontur tanah atau tekstur tanah yang terada di TPU Rorotan ini. Satu hal yang ingin saya bagikan di sini, Heranov, mengingat kita tahu bahwa untuk membuat sebuah lahan pemakaman ada peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, yakni salah satunya adalah jarak dari lokasi pemakaman tersebut harus minimal 500 meter dari pemukiman penduduk, dan tidak boleh dengan pemukiman yang padat penduduk. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan untuk dibangun di lahan yang subur. Nah,
mungkin perlu kajian lebih lanjut terkait dengan apakah TPU Rorotan ini yang tadinya rawa dan wilayah sekitar adalah persawahan dikategorikan ke dalam kriteria lahan yang subur. Ini juga harus menjadi perhatian bersama bahwa mungkin dalam konteks kedaruratan ketika itu sehingga dibutuhkan lahan yang cukup banyak, sempat kita mengalami krisis lahan di akhir November hingga Desember 2020 yang menyebabkan tentunya ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyegerakan membangun lahan baru, dan dipilihlah TPU Rorotan dengan asumsi untuk bisa menampung lebih dari 7.000 kapasitas ataupun juga petak makam yang ada. Saat ini sudah terisi 6.303 dan masih ada 897 yang lahat lagi yang bisa menampung masyarakat yang untuk nanti dimakamkan. Dan kita berharap dengan tadi yang saya katakan tidak ada satupun ambulans yang datang ke sini, kita berharap ini menjadi suatu kabar baik bagi kita semua, dan juga tidak berharap ada untuk melihat kondisi yang cukup berbeda ketika Juni lalu saya melihat hampir setiap 5 menit ambulans, tapi saat ini tidak ada, Heranov. Baik, kita harapkan pengerjaan akan segera selesai dilakukan di sana bagi petugas. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Roni Satria langsung dari Jakarta.